Peristiwa pengusiran direksi BUMN dan tamu-tamu lainnya telah terjadi berulang kali dan akhirnya mencapai puncaknya ketika Direktur Utama PT Krakatau Steel diusir oleh pimpinan sidang di Komisi 7 DPR beberapa hari yang lalu. Keributan, kehebohan, dan tanggapan di media massa sudah banyak kita dengar, dan banyak hal yang adalah ketidakpuasan masyarakat menyaksikan tontonan demokrasi yang sangat otoriter di gedung parlemen yang kita biayai. Kita membiayai demokrasi dengan tujuan adalah mendapatkan demokrasi. Walaupun ada yang mengatakan ada tata cara, tapi apakah tata caranya harus seperti itu? Dan dengan enaknya kemudian orang bisa diusir dari parlemen. Saya tidak habis berpikir metode seperti ini. Dan lebih tidak elok lagi adalah yang memimpin sidang begitu mudah dipanasi oleh anggota DPR yang kemudian berteriak dengan cara yang tidak elok, mengatakan mengganggu marwah. Apa ini mengganggu marwah? Heran saya, ada pimpinan sidang yang mudah dipanas-panasi oleh anggotanya. Saya jadi teringat ketika dulu waktu masih kecil saya senang berkelahi saya. Dan akhirnya saya mengerti kenapa saya sering berkelahi dengan orang. Jawabnya sederhana sekali, karena setiap kali mendengar suara orang, saya mengikuti mereka. Dan salah satu kata-kata yang sering diucapkan oleh orang yang menonton saya berkelahi itu berteriak, jangan dipisahin, jangan dipisahin. Saya lama-lama merasa ketika saya babak belur, lawan saya lebih besar dari saya berpikir enak aja orang ini teriak-teriak, jangan dipisahin, jangan dipisahin. Padahal saya tengah berharap saat itu agar saya tidak digebukin lebih parah lagi. Tetapi banyak orang yang senang menyaksikan tontonan-tontonan seperti itu. Sekali lagi, saya ingin menghimbau pada teman-teman saya di parlemen, anak-anak muda, yang jauh lebih muda, adik-adik saya ini, agar membangun demokrasi dengan suatu kehormatan. Ini saya lebih setuju dengan saudara Fahri Hamzah, junior saya di UI, yang mengatakan bahwa stop untuk memanggil direksi BUMN. Lebih baik yang dipanggil adalah kementerian, karena mitranya adalah kementerian, bukan direksi BUMN. Karena sering dipanggil seperti itulah akhirnya direksi-direksi BUMN cenderung memiliki otak politik, mencari cantolan politik dan sebagainya. Barangkali ini mungkin ada benarnya. Jarang-jarang saya sependapat dengan saudara Fahri Hamzah, tapi saya kira dia ada baiknya. Namun kalaupun tetap ingin memanggil karena urgent, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh anggota DPR yang kemudian diberi kesempatan setelah mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel. Yang dia katakan bahwa sesungguhnya harusnya itu hanya cukup dilakukan rehat sejenak, dipanggil ke ruang pimpinan, diskusi sebentar, setelah itu kemudian kembali. Mengapa? Karena topiknya jauh lebih penting daripada kemarahan yang tidak penting itu. Apa itu topiknya? Soal kedaulatan di negara kita. Karena baja saat ini tengah menghadapi situasi yaitu oversupply. Betul saat ini tengah terjadi persoalan yaitu supply shock karena banyak negara belum kembali berproduksi. Tapi ini cuma sementara. Karena sekarang negara-negara sudah memperlakukan COVID-19 ini sebagai suatu flu biasa. Dan sebentar lagi pasti akan banjir lagi. Beberapa negara telah melakukan strategi excess supply. Apakah itu Jerman, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok sampai 99 juta ton. Dan kemudian India juga tengah melakukan cara-cara excess supply. Dan excess supply ini telah dilakukan dengan cara membanting harga, mengakibatkan munculnya baja-baja tidak berkualitas masuk ke berbagai negara. Sampelnya menuruti standar, tetapi barang yang beredar tidak memenuhi standar. Dan kemudian akhirnya produksi baja di negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan-kesulitan. Betul pada hari ini kita membeli baja dengan harga yang sangat tinggi, karena di tempat kami di rumah perubahan kami juga tengah membeli baja dalam jumlah besar, dan ampun harganya, gak keruan. Dan dalam situasi seperti itu, pabrik baja kita, Krakatau Steel, justru bisa survive karena banyak negara yang sedang tidak produksi. Nah, ini saya kira yang lebih penting kita bahas, karena industri baja adalah industri yang rawan dengan disrupsi, rawan krisis. Pada saat terjadi krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2008, terjadi resesi di banyak negara, juga menghadapi gangguan. Pandemi kembali menghadapi gangguan. Sebelum pandemi, ya masalah excess supply tadi sebagai strategi dari beragam negara, karena mereka tidak hanya membangun pabrik baja, tetapi juga membangun pabrik-pabrik lainnya untuk menyerap baja dan membangun kekuatan ekonomi di negaranya. India misalnya telah mengembangkan strategi yang sangat strategis sekali, mengundang PMA dan kemudian membangun industri turunan, mulai dari alutsista, otomotif, dan industri-industri yang dianggap penting lainnya. Korea juga sama saja, selain membangun industri baja, membangun universitas dengan basis sains untuk mengenai metal ini,
tapi mereka juga membangun industri perkapalan, industri otomotif, kemudian industri microchips dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah yang disebut sebagai mother of industry, ibunya industri. Dan ketika kita gagal memperbaikinya, gagal melakukan perencanaan dengan baik di negara kita, maka yang terjadi sudah kita rasakan. Apa itu? Deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur di Indonesia pernah mencapai lebih dari 30% dari PDB kita. Tetapi kemudian turun selama 20 tahun terakhir ini, dan saat ini sekarang sudah di bawah 20%. Sangat mencemaskan, karena industrialisasi merupakan senjata bagi suatu bangsa untuk membangun perekonomiannya dan strategi keluar dari perangkap kemiskinan, perangkap kelas menengah. Presiden Jokowi telah cukup membangun infrastruktur, membangun pelabuhan, membangun airport, mengurangi persoalan dwelling time, dan memperbaiki logistik di negara kita. Saatnya kita sekarang membangun industri manufaktur, dan baja merupakan industri yang sangat penting untuk kita diskusikan. Termasuk persoalan yang diajukan oleh pimpinan sidang, yaitu mengapa pabrik yang sudah dibangun dengan triliunan rupiah itu tidak digerakkan, tidak dihidupkan. Dan barangkali ini adalah persoalan transformasi. Banyak sekali BUMN yang sepanjang zaman kemudian mengalami perubahan, tetapi kemudian dia tidak bisa menjawab tantangan zaman, dan akibatnya mengalami yang disebut dengan irrelevansi. Jadi suatu perusahaan itu pada suatu ketika memang akan mengalami ketidakrelevanan, menjadi tidak cocok lagi dengan keadaan di luar. Ketika perkembangan di luar itu kecepatannya sangat tinggi, sementara di dalam tidak mengikutinya, maka kita akan menjadi tidak relevan. Kita juga melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian tergerus zaman, mulai dari perusahaan pelayaran kita, perusahaan angkutan, dan sebagainya. Banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun sebagai seorang CEO di BUMN, saya kira teman-teman di parlemen perlu memahaminya. Mohon maaf, saya harus memberikan sedikit kuliah ini, bahwa memimpin BUMN itu memang jauh lebih sulit ketimbang memimpin perusahaan swasta. Why? Jawabannya karena di dalam BUMN itu setiap orang CEO dituntut untuk menjalankan misi negara, misi untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, menjalankan program-program pemerintah, tapi di samping itu juga dituntut untuk memberikan keuntungan. Tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Krakatau Steel adalah perusahaan yang sudah didirikan ketika Bung Karno sadar betul bahwa Indonesia memerlukan industri baja. Maka dicarilah jalan, panggil konsultan, panggil partner, dan akhirnya datanglah. Sahabat Indonesia pada saat itu adalah Uni Soviet. Setelah dilakukan kajian, kemudian dicek, dan mereka kemudian melakukan survei. Dipilihlah akhirnya Cilegon. Tetapi ketika dikembangkan, tak lama kemudian Indonesia mengalami krisis, mendapatkan serangan dari negara-negara lain, dan ketika mulai akan dibangun, mulailah ada gangguan-gangguan dari beragam negara barat, dan setelah itu kemudian terhentilah pembangunan Krakatau Steel. Bung Karno gagal membangun Krakatau Steel, walaupun impiannya sudah ada, kesadarannya sudah ada. Dan kemudian Soeharto datang, yang pertama kali dibangun juga adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel tidak dirubuhkan, tetapi dibangun kembali. Seingat saya dalam beberapa catatan ada dana dari Pertamina, karena Pertamina tahun 1970-an mengalami oil bonanza minyak, dan pada saat itu cukup banyak uang, dan salah satunya adalah digunakan untuk membangun Krakatau Steel ini. Dan akhirnya jadilah Krakatau Steel pada tahun 1970, kemudian dioperasikan dan menjadi kebanggaan nasional. Karena dari situlah kita mulai merencanakan industrialisasi di Indonesia. Tapi waktu berjalan, teknologi akan mengalami obsolete. Suatu ketika dia akan menghadapi inersia. Dan untuk itulah maka change management atau manajemen perubahan menjadi sangat penting sekali. Jadi memimpin BUMN ini ya begitulah, apalagi perusahaan pada waktu tertentu akan mengalami yang disebut sebagai kompleks sistem, sangat ribet, dan akhirnya kemudian menjadi rigid. Teknologi baru datang, maka perusahaan harus melakukan investasi. Teknologi yang lebih baru ternyata jauh lebih murah daripada yang masa lalu. Dan lagi-lagi di situ kita melihat bahwa industri baja mengalami apa yang disebut sunk cost-nya sangat besar dan tidak fleksibel. Banyak CEO yang telah melakukan transformasi, kita bisa belajar apa yang dilakukan di Pertamina,
mulai munculnya undang-undang yang membuat Pertamina harus berkompetisi dengan asing. Kita bisa melihat bahwa Pertamina menghadapi kompetitor-kompetitor baru sama seperti PT POS yang tadinya monopoli, kemudian mempunyai 1-2 pesaing, tapi lama-lama pesaingnya banyak. Dan pesaing tentu senang sekali untuk masuk ke kota-kota besar. Sedangkan perusahaan Pertamina atau PT POS tetap harus memberikan kontribusi bagi perekonomian, melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil. Asing masuk tentu inginnya berada di kota-kota besar. Di zaman Dirut Ari Sumarno kita ketahui Pertamina kemudian ditransformasi. Transformasi itu tidak boleh dilakukan pada suatu ketika kemudian berhenti. Ibaratnya kita menunggang sepeda, kita harus terus mengayuh. Ketika kita lengah, maka ada orang lain yang kemudian menyalahgunakan. Dan di SPBU Pertamina kita bisa melihat akhirnya Pertamina berhasil menghadang kekuatan-kekuatan asing. Saya juga pernah menemani mendiang Roby Johan yang pernah melakukan transformasi di Garuda Indonesia, kemudian juga di Bank Mandiri. Saya bersahabat dengan almarhum dan saya sering mendampingi, saya sering menjadi teman bicara beliau, dan saya melihat apa yang dilakukan. Dan ketika melakukan transformasi, CEO kelas kakap ini yang pernah memimpin di perusahaan di beberapa buah bank swasta, di bank asing, kemudian masuk ke dalam BUMN, dia mengatakan kepada saya, Pak Renald, ternyata melakukan transformasi, memimpin di BUMN itu jauh lebih sulit daripada di perusahaan swasta. Kalau di perusahaan swasta apalagi asing, SOP-nya semua sudah ada, sistemnya sudah ada, manusianya selalu di training dari masa ke masa. Sedangkan di badan usaha milik negara, stakeholders-nya sangat banyak, aturannya sangat banyak, ketentuannya tentu saling tumpang tindih satu sama lain. Saya harus berselancar dan akhirnya ketemulah kita formula-formula untuk melakukan transformasi. Itulah yang melatar belakangi saya kemudian mendirikan Rumah Perubahan, karena change atau transformasi ini menjadi sangat penting sekali. Apa hal-hal penting dalam melakukan transformasi? Pertama, dia mengatakan kepada saya dan saya sangat setuju, tidak mungkin semuanya dilakukan perubahan. Carilah hal kecil yang berdampak besar. Jadi pakai hukum Pareto. Kita memerlukan upaya sedikit tetapi dampaknya sangat besar. Itulah yang diajarkan oleh para pelaku perubahan. Yang kedua, setiap kali kita melakukan perubahan, ingat selalu ada pihak-pihak yang resisten, ada yang menolak. Wah, ini yang menolak ini luar biasa. Mereka bisa menggerakkan demo besar, mereka bisa memutarbalikkan cerita, mereka bisa kemudian mengarang data, mereka kemudian bisa mengirim surat, dan dalam hal tertentu, kalau pemimpin tidak bersih, kalau pemimpin tidak siap, kalau pemimpin tidak kuat, kalau opini sudah dibangun sedemikian rupa, pemimpin yang hebat yang kita harapkan untuk membantu kita memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, ternyata justru seringkali diberitakan negatif dan akhirnya dituntut, dan pada masa tertentu aparat-aparat kita ada kalanya juga mengambil langkah populis mengikuti tuntutan masyarakat. Saya ingin kembali pada saudara Silmi Karim. Silmi Karim itu masuk ke dalam Krakatau Steel dalam keadaan selama 8 tahun perusahaan ini rugi terus-menerus. Sebetulnya negara ini sangat beruntung mendapatkan saudara Silmi. Mengapa begitu? Karena dia sudah pengalaman melakukan transformasi di Pindad dan berhasil. Banyak pujian yang diberikan kepadanya, dan setelah itu juga pernah di PT Barata. Setelah berjuang di sana dalam usia muda, dia memimpin PT Krakatau Steel. Dan yang menarik, saudara Silmi kemudian ternyata berhasil melakukan restrukturisasi hutang yang tadinya nilainya 2,2 billion US dollar atau sekitar 35 triliun rupiah, berhasil dia rampingkan dengan menghemat sekitar 9-10 triliun rupiah. Jadi ini suatu peristiwa yang bagus sekali. Dan setelah itu kita mendengar Krakatau Steel mulai mencapai keuntungan. Dan di tengah-tengah keuntungan itulah kita melihat terjadi perdebatan hal seperti ini. Sungguh sangat disayangkan. Menurut hemat saya, saudara Silmi adalah salah satu tokoh muda di BUMN yang masih bisa kita harapkan. Mari kita coba bicara baik-baik dan kita cari jalan keluar. Apalagi pimpinan di Komisi 7 ini juga muda-muda. Masih sekitar 40-an. Dan janganlah kita mempertontonkan gaya lama lah ya. Kita sudah hidup dalam negara demokrasi dan kita bisa bicara dengan lebih baik lagi.
Dan sepanjang tahun 2022 sampai bulan Februari sudah ada 3 orang yang mengalami pengusiran. Yang pertama adalah Sekjen dari Kementerian Sosial, yang kedua dari Komnas Perempuan, dan yang ketiga adalah Direktur Utama Krakatau Steel. Saya cuma waspada jangan sampai nanti organisasi atau lembaga terhormat ini kemudian tereduksi karena perilaku-perilaku kita sendiri dan menjadikannya Dewan Pengusir Rakyat. Tentu kita tidak berkenan terhadap istilah ini. Mari kita jaga bersama-sama. Nah, belajar dari itu semua, saya ingin kembali lagi menekankan bahwa memimpin transformasi dari pengalaman saya di badan usaha milik negara itu agak mirip juga dengan di kementerian. Agak berat memang. Dan untuk menghasilkan perubahan, kita memang memerlukan tokoh-tokoh perubahan. Dan tokoh-tokoh perubahan ini seringkali harus bernyali ganda. Dan kalau mau selamat tentu saja juga harus memiliki integritas yang cukup baik. Dan lebih baik lagi kalau stakeholders memberikan dukungan secara moral. Karena orang yang mau perubahan itu ibaratnya sama dengan orang yang tengah berperang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perubahan belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, sudah pasti tidak akan ada kebaharuan. Teman-teman yang di parlemen yang terbiasa berteriak-teriak, memanas-manasi, mengganggu marwah, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa di masyarakat justru marwah saudara-saudara sangat terganggu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Marwah demokrasi kita telah terganggu dengan cara-cara yang tidak demokratik. Kita semua tentu telah merubah diksi kita, perilaku kita menjadi bangsa yang jauh lebih beradab lagi. Stay relevant.